Iya, untuk siang ini kegiatan kita membahas mengenai kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila fase A SD 010 Bontang Selatan. Ya, kenapa saya angkat proyek ini? Karena kita kan mengetahui bahwa sampah ini merupakan masalah yang sering dialami oleh kita semua. Nah, bagaimana dari sampah yang meresahkan kita bisa menjadi sesuatu yang bisa berdaya guna. Oleh karena itu, dalam tema kedua kami angkat mengenai kewirausahaan. Jadi, cantik mengelola sampah. Sampah dari bahan plastik menjadi bahan yang cantik. Ya, itu kita akan angkat. Berarti mulai dari usia anak-anak, dia akan terfokus untuk bisa menyelesaikan dalam kehidupannya supaya dia bisa mencari solusi dari masalah-masalah yang mereka hadapi, terutama sampah yang ada di lingkungan kita. Next. Dengan tujuan, dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan, tema tersebut mengacu kepada profil pelajar Pancasila, yang mana proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa memang dikatakan bahwa sampah ini meresahkan, sangat meresahkan, dan bahkan satu hari saja itu bisa menghasilkan bertonton sampah yang mana merupakan suatu masalah bukan dari kita saja, tapi juga merupakan masalah bagi pemerintah, yang mana kita akan ajarkan anak-anak dari sedini mungkin bisa mencari solusi. Proyek ini dilaksanakan siswa aktif bereksplorasi dan mencari tahu tentang sampah, jenis-jenis sampah. Anak-anak kan diajari untuk memilah sampah plastik, sampah perjalanan sampah ini dibedakan yang mana bisa daur ulang, yang mana tidak bisa, dan semuanya itu untuk hal-hal yang baik buat anak-anak. Dampak sampah plastik ini sangat meresahkan, dan solusi pengelolaan sampah melalui konsep 3R, reduce, reuse, dan resolve, yaitu perilaku pemakaian ulang, pengurangan pemakaian bahan plastik, dan kegiatan mendaur ulang. Jadi kita cukup berbangga bahwa di Kota Bontang ini dalam penggunaan sampah plastik sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, ketika kita belanja di mall di Ramayana, tidak boleh lagi membawa plastik. Jadi dalam bentuk kain pengolahan, bahkan di suatu kota harus bawa keranjang. Jadi karena sampah plastik, kalau misalnya ibu-ibu ada 10 satu hari belanja di tiap kota, dikalikan berapa kota maka sampah plastik itu berapa, dan sampah plastik butuh waktu yang lama untuk bisa hancur dengan tanah. Next. Nah, target pencapaian proyek melalui pengelolaan proyek ini selain memahami tema gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan, mengadopsinya sebagai gaya hidup sehari-hari, dan tujuannya siswa diharapkan telah mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Ya, pertama pastinya kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Kenapa kreatif? Karena mereka akan berpikir bagaimana sampah yang tidak berguna bernilai ekonomis atau mempunyai daya guna. Contohnya, gelas-gelas plastik yang dibuang itu akan tercipta suatu bahan yang bisa berguna, bisa dipakai untuk gantungan lampu, bisa untuk menyimpan barang-barang yang ada di sekitar rumah kita. Bergotong royong. Nah, dengan pengelolaan ini mereka akan dibentuk dalam satu tim untuk boleh saling berpikir dan boleh menyelesaikan bersama-sama dengan sampah yang ada, bagaimana bisa berdaya guna, bisa diciptakan sesuatu yang bisa berguna. Dan yang terakhir tentunya bernalar kritis. Mereka akan memikirkan bagaimana cara untuk membentuk dari barang-barang yang ada yang awalnya dibuang bisa berguna menjadi tas, bisa menjadi tempat sendok atau yang lain-lainnya. Next. Nah, pelaksanaan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ini dilaksanakan setiap hari Jumat, dilakukan pada jam terakhir. Mengapa demikian? Karena biasanya Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis banyak kegiatan-kegiatan yang akan dicapai, sehingga untuk efektifnya ini kita akan laksanakan satu hari full di hari Jumat
dari jam pertama sampai jam terakhir. Jadi diharapkan bahwa dengan kegiatan 1 hari full itu bisa dilakukan secara maksimal. Karena kalau misalnya terpotong-terpotong, Senin lanjut lagi Selasa, Rabu lagi dilanjut lagi, sepertinya kurang maksimal. Jadi dengan adanya pembelajaran yang kita fokuskan untuk 1 hari, maka dengan rancangan tersebut kita harapkan bisa tercapai tujuan proyek P5. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan mengenai melaksanakan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Terima kasih untuk perhatiannya dan tetap semangat.